Halo, perkenalkan nama saya Putu Bagivan Arya Saputra dengan NIM 187221080. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil resume dari materi KNN. Di sini saya membawakan judul membandingkan metode klasifikasi gambar dengan Key-Nearest Neighbor dan support vektor mesin. Jadi yang pertama di sini ada introduction. Kita kenali dulu bahwa kemampuan manusia untuk menganalisis dan mengklasifikasikan objek dan pemandangan dengan cepat, dengan akurat adalah sesuatu yang sangat berguna bagi semua orang dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memahami pemandangan yang kompleks, langkah pertama yang dilakukan adalah mengenali objeknya, lalu mengenali kategori pemandangan tersebut. Namun pengenalan objek merupakan suatu tantangan karena beberapa alasan. Alasan yang pertama, yang paling jelas adalah adanya sekitar 10.000 hingga 30.000 kategori objek berbeda. Alasan yang kedua adalah variasi sudut pandang di mana banyak objek dapat terlihat berbeda dari sudut yang berbeda. Alasan yang ketiga adalah iluminasi, di mana pencahayaan membuat objek yang sama terlihat seperti objek yang berbeda. Lalu alasan terakhir, kekacauan latar belakang di mana pengklasifikasi tidak dapat membedakan objek dari latar belakangnya. Next. Selanjutnya ada back of words model, di mana salah satu algoritma yang paling umum dan sering digunakan untuk pengenalan kategori adalah kumpulan data yang juga dikenal sebagai kumpulan fitur atau model kumpulan titik kunci. Metode klasifikasi tipikal menggunakan model kantong kata terdiri dari 4 langkah, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Singkatnya, model kantong mata membuat histogram gambar yang digunakan untuk klasifikasi. Pengklasifikasi KNN ini membandingkan histogram ini dengan histogram yang sudah dihasilkan dari gambar pelatihan. Sebaliknya, pengklasifikasi SVM menggunakan histogram dari gambar uji dan model yang dipelajari dari set pelatihan untuk memprediksi kelas pada gambar uji. Lalu selanjutnya ini ada transformasi fitur skala invarian, di mana mengubah setiap patch menjadi vektor numerik. Setiap gambar adalah kumpulan vektor 128 dimensi. Lalu ada pengelompokan K-means, adalah metode untuk mengelompokkan atau membagi N observasi, atau dalam kasus kami, fitur menjadi K-cluster di mana setiap fitur termasuk dalam cluster dengan main terdekatnya. Nilai K atau kata sandi 50, 100, dan seterusnya. Lalu ada generasi histogram, gambar dipetakan ke kode word tertentu melalui proses clustering K-means, sehingga setiap gambar dapat diwakili oleh histogram dari kode word tersebut. Selanjutnya di sini ada method dan result, di mana yaitu K-nearest neighbor classification adalah metode untuk mengklasifikasikan objek berdasarkan contoh pelatihan terdekat pada ruang fitur. Algoritma KNN sendiri adalah salah satu algoritma pembelajaran mesin yang paling sederhana. Biasanya, objek tersebut diklasifikasikan berdasarkan label K, tetangga terdekatnya berdasarkan suara terbanyak. Nah, di sini jika K sama dengan 1, objek tersebut diklasifikasikan sebagai kelas objek yang terdekat dengannya. Jika hanya ada 2 kelas, K harus berupa bilangan bulat ganjil. Namun masih ada ikatan jika K adalah bilangan bulat ganjil saat melakukan klasifikasi multiklas. Jumlah kode word terbaik untuk klasifikasi KNN adalah 50 kode word. Jarak Euclidean sebagai metrik jarak sebagai jarak, dan karena nilai konstanta K dapat mempengaruhi keakuratan klasifikasi secara keseluruhan, maka nilai K yang digunakan adalah 1, 5, 10, 15, 20. Dan secara keseluruhan, nilai konstanta K terbaik adalah 5. Di sini juga terdapat tampilan tabelnya. The average performance of KNN classifier. Lalu selanjutnya, yang terakhir, ada kesimpulannya, yaitu
keuntungan utama dari algoritma KNN adalah ia bekerja dengan baik dengan kelas multimodal karena dasar keputusannya didasarkan pada lingkungan kecil dari objek serupa. Kinerja berbagai model klasifikasi masih sangat bergantung pada karakteristik umum data yang akan diklasifikasikan. Sejauh ini, belum ada metode klasifikasi yang paling berhasil dalam menyelesaikan permasalahan tertentu. Ada berbagai masalah pada metode klasifikasi yang kita gunakan saat ini. Untuk menentukan metodenya, metode yang terbaik pada suatu dataset tertentu kami masih menggunakan trial and error untuk mencari performa yang terbaik. Oke, selanjutnya ada referensi dari resume saya kali ini sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.